Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita untuk melakukan seluruh aktivitas kita. Saudara, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Saya berharap saudara akan membaca ayat-ayat ini, tetapi fokus kita pada ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setelah Rasul Paulus berbicara tentang pembenaran karena iman kepada Yesus Kristus, itu karena kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan baik kita, maka Rasul Paulus beralih kepada sesuatu yang sangat penting juga dalam kehidupan saya dan saudara, yaitu hidup di dalam Roh Kudus. Roh Kudus hidup dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus hidup dalam Roh Kudus dan Roh Kudus hidup dalam kehidupan kita? Karena Roh itulah yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Roh itulah yang memampukan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh itulah yang bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itulah yang memampukan kita untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan karena kita adalah anak, maka kita berhak menerima janji-janji Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini mari kita hidup di dalam Roh Kudus. Karena ada banyak pencobaan, ada banyak godaan, ada banyak masalah di sekitar kita yang mungkin membuat kita jatuh, yang mungkin membuat kita gagal hari ini. Tetapi apabila kita hidup dalam Roh Kudus, maka Roh Kudus itu memberikan kekuatan bagi kita untuk mampu mengalahkan perbuatan-perbuatan daging kita, membuat kita mampu melakukan kehendak Tuhan, membuat kita mampu untuk melakukan kebenaran Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini wajib bagi kita untuk hidup di dalam Roh Kudus. Roh itulah yang membuat kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Puji akan nama Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Sekali lagi, hiduplah oleh Roh, maka engkau mampu melakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan biarlah firman Tuhan, renungan yang singkat ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba datang di hadapan hadirat Tuhan. Roh Kudus, kami sadar sungguh bahwa kami memerlukan Engkau dalam hidup kami. Kami tidak bisa berjalan dalam hari ini. Kami tidak mampu melakukan seluruh kegiatan kami tanpa Roh-Mu. Oleh karena itu, Roh Kudus, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Mampukan kami untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba berdoa memberkati seluruh umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus, dengan segala aktivitas pekerjaan mereka hari ini tetap diberkati oleh Tuhan. Usaha-usaha mereka diberkati, pekerjaan-pekerjaan mereka diberkati dimanapun mereka melakukannya. Tangan Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Mau berdoa bagi yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mungkin dalam pergumulan persoalan, Engkau berikan kemenangan, Engkau berikan kekuatan bagi mereka. Yang berduka, yang kecewa, Engkau berikan damai sejahtera, sukacita, Engkau berikan pengharapan, karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Hari ini Roh Kudus kuasai hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami, biar kami berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Dan Bapa memohonkan berkat-Mu atas umat-Mu. Kiranya berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus ada bersama-sama dengan umat-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus pasti datang untuk yang kedua kali. Haleluya, haleluya. Amin.
Memuliakan nama Tuhan. Hari ini melangkah bersama Tuhan. Andalkan Roh Kudus. Dan tetap jaga iman saudara. Tetap jaga iman saudara. Untuk tetap kuat di hadapan Tuhan. Haleluya.